Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Qad da'u ma dzalika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja Anda berada, khusus kepada pemirsa setia channel dakwah Yasfi Al-As'ariyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menambah ilmu, mengaji dan mengkaji al-ulum syar'iyyah, al-ulumuddin, ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan dari salah satu saudara kita, pemirsa setia channel dakwah Yasfi Al-As'ariyah. Kemarin kita menjanjikan insya Allah dalam video berikutnya, karena jawabannya agak panjang, dijawab dengan kata-kata kurang sempurna. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada makmum masbuk Jumat, kaifiatnya atau cara-cara pelaksanaannya bagaimana? Jadi bagaimana kalau ada seorang makmum masbuk pada sholat Jumat, bagaimana kaifiatnya atau cara-caranya? Baik, sebelum kita jawab, memang sholat Jumat itu disunahkan untuk tabkhir. Tabkhir itu pagi-pagian, isu-isuan, cepet-cepetan. Bahkan kalau dulu dalam kitab-kitab salaf, orang mau Jumatan tuh malam Jumat itu sudah berangkat, karena memang dulu masjidnya jauh sekali, jauh, mungkin perjalanannya juga tidak secepat sekarang, tidak ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang. Berangkatnya sampai menginap ceritanya itu. Kemudian zaman berganti, semakin modern, akhirnya pagi, tidak malam, pagi-pagi, tabkhir pagi sekali. Dan tambah modern, masjid semakin banyak, tidak hanya di provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan satu desa itu berapa masjid. Tidak masalah, karena semakin banyaknya umat Islam. Karena kalau tidak begitu nanti tidak muat masjidnya. Sekarang masjidnya banyak aja, bisa kita lihat setiap masjid sudah penuh, luar biasa. Alhamdulillah, ini betul-betul Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkatnya memang sebaiknya cepat-cepat, dahulu, karena ada prioritas. Kalau yang datang pertama kali mendapatkan pahala sebagaimana unta, kedua sebagaimana pahalanya berkorban lembu, sapi, dan seterusnya. Baik, kita jawab pertanyaannya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab dalam kitab Syarah Minhajul Qawim, dikatakan ada minimal tiga pokok yang harus kita pahami tentang makmum masbuk ini. Yang pertama dikatakan, kita baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tudrakulan ora ditemu apa Jumatu Jum'ah illa bi rakaatin kejaba kelawan sak rakaat. 5 krono barang marokan uski utama min annau sang istune kelakuan iku yustara untuk disyaratake apa jamaah itu jamaah. Jadi Jumat itu tidak ditemukan atau tidak dihasilkan kecuali dengan menangi satu rakaat bersama imam. Menangi satu rakaat bersama imam itu artinya si makmum masbuk tadi harus harus menemui rukuk yang kedua bersama imam. Karena dengan menemui rukuk kedua rukuk pada rakaat kedua bersama imam, berarti dia dihitung mendapatkan satu rakaat berjamaah bersama imam, dan itu syarat minimal. Kemudian disyaratkan lagi orang 40 itu harus berjamaah bersama imam pada rakaat yang pertama, tidak boleh berkurang orang 40. Kemudian kalau adroka mengkala menemoni sapa masbuk ruku atsaniyati ing rukuk kang kaping pindho bersama imam maksudnya.
Pastamarolan terus sapa makmum mau sarta imam ila ayu salimat mengko maring yen to salam sapa imam ata mengko nekani sapa makmum masbuk birakatin kelawan sarokat pada salamil imami sausé salam imam jahrun kelawan banter. Jadi ketika makmum taksub tadi bisa menemui rukuk yang kedua, rukuk pada rakaat kedua bersama imam, maka dia nanti tinggal melanjutkan satu rakaat setelah salamnya imam. Membacanya jahrun kelawan banter, jahrun kelawan banter. Watamat Jumatuh dan Jumatannya menjadi sempurna. Jadi ditambah satu rakaat dengan suara yang keras seperti imam. Karena salat Jumat itu syariatnya memang dikeraskan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua masih dalam kitab yang sama, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, falain adrokahum mengko lamun nemoni sapa masbuk ing imam ba'da rukuk tsaniyati sause rukuk kang kaping pindho. Rukuk kedua sudah lepas, sudah berlalu. Nawaha mengko niat sapa masbuk ha ing salate Jumatan ing Jumat. Wujuban kelawan wajib wa ing kanat zuhur dan senajan ana apa zuhur ya zuhur iku allazimatu kang wajib kang tetep lawu kedene makmum. Muwafaqatan krana netepi lil imam mari imam. Ketika makmum ini menemui imam sudah selesai rukuk yang kedua. Itidal dan setelahnya. Maka si makmum ini tetap berniat sholatnya niat Jum'ah. Walaupun pada saat itu zuhur sudah wajib padanya. Karena Jumatan dia tidak mendapatkannya. Tetap niatnya adalah niat sholat Jum'ah. Karena apa? Muwafaqatan imam. Makmum harus cocok sholatnya dengan imam. Karena dia makmum. Kemudian wa il wali anal ya'sar kalau sedene mutus atau mutung megot minas saking salat iku layah surah hasil ila bisalami kejaba kelawan salam. Karena merubah niat itu tidak bisa sebelum imamnya salam karena tidak mufaraqah, karena masih jamaah maka niatnya harus sama dengan imam. Wa sholaha dzhuron lan salat sepuluh ing salat Jumat salat wong ning wau dzhuron kelawan salat zuhur. Li adami idraki rakaatin krana ora ana nemoni sak rakaat mal imam sartane imam. Kemudian setelah imamnya salam, dia melanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Tapi tidak merubah niatnya tetap yang di awal dari Jumat. Niatnya di awal dari Jumat, kemudian melanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Ini orang yang kedua. Pertama sudah, kedua sudah. Nanti kita ulangi sekali biar jelas. Kemudian yang ketiga yang perlu diketahui ketika saya bacakan dulu. Walau adraka lan lamun nemoni sapa adalah masbuk iki masbuk ba'da sholati salati masbuk adzhur ing zuhur yang ketinggalan betul rakaatnya kedua juga tidak nemui jadi ya salat zuhur adzhur rupane salat zuhur jamaatan ing jamaah yusalluna kang salat sapa jamaah Jumatan Jumat wajib mangko wajib alih ngatas masbuk apa ayu sholliyaha yen salat masbuk ing jamaah Jumat mahum sartane jamaah. Sama kayak keterangan kalau kang Dawud Imam sapa Syekh Imam Syekh Muhammad bin Ramli fi nihayah dalam kitab An-Nihayah. Jadi kalau makmum masuk tadi tidak menemui zuhur, tidak menemui 1 rakaat, kemudian dia melanjutkan dengan sholat 4 rakaat sholat zuhur tapi tidak merubah niat. Kemudian dia sudah selesai, kemudian setelah itu pulang, ternyata di perjalanan dia menemui ada jamaah sholat Jumat yang masih dimulai, maka dia wajib mengikuti jamaah itu. Wajib mengikuti jamaah itu. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ramli dalam kitab An-Nihayah. Kemudian wayat tabayyanun dadi nyoto apa ing kala zuhur kebali zuhur tanaflan salat sunah. Salat zuhurnya tadi langsung berubah status menjadi berpahala salat sunah. Di annahu min ahli wujub karena dia merupakan orang yang ahli wujub karena dia wajib, karena dia mustautin bertempat tinggal tetap di tempat itu. Maka harus mendapatkan Jumatnya. Wa bi anna adamal fawati lan uranane lan kelan sedune uranane pot. Dia tidak ada udzur syar'i. Wa ma'lumun annal kalama wa ma'lumun Gusti kawari annal kalama utaistune kalam iku inda jawazi ta'adudin kene menangi ta'adud. Jadi
dia tadi lewat ada Jumatan, dia wajib mengikuti Jumatan ketika dia mengikuti kalam yang memperbolehkan ta'atul Jum'ah dalam masjid itu. Ya mungkin ada dengan beberapa sebab, mungkin satu dengan sebab jaraknya sudah memenuhi syarat jaraknya. Nanti maksud jarak itu bukan antara jarak masjid dengan masjid, tapi jarak tempat tinggalnya orang itu musta'udin itu dengan masjid. Nah, sudah melampaui syarat jarak boleh mendirikan Jumatan lagi. Atau dengan lil hajat, ada hajat dan sebagainya. Nah, mungkin dengan adanya masbuk ini bisa diangkat dengan itu adalah hajat, atau itu adalah suatu kedorotan. Nah, maka dia kalau melewati masjid ada Jumatan lagi, dia wajib mendirikan makmum lagi menjadi sholat Jumat lagi. Itu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mahfud At-Turmusi dalam kitab Hasyiatut Turmusi, Syekh Mahfud Termas juz 4 halaman 364. Baik, kita ulangi secara ringkas. Jadi kalau ada orang masbuk Jumatan, yang pertama adalah orang yang bisa menjumpai rukuknya imam pada rakaat yang kedua, bisa melaksanakan rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua. Berarti dia menemui satu rakaat bersama imam. Ini Jumatannya sah dengan catatan nanti setelah imamnya salam dia menambah satu rakaat dengan dibaca jahron, jahar, biar sempurna salat Jumatnya. Kemudian yang kedua, tidak bisa menemui rakaat yang kedua. Jadi tidak menemui satu rakaat, karena satu rakaat itu patokannya adalah bisa menemui rukuknya imam pada rakaat itu. Dia tidak menemui rukuk imam sama sekali, sehingga dia tidak bisa menjumpai satu rakaat bersama imam. Maka dia tetap niatnya Jumat karena mengikuti imam. Kemudian setelah imam nanti selesai salam, dia melanjutkan dengan 4 rakaat salat zuhur tanpa merubah niatnya, sudah selesai. Yang ketiga, ketika dia sudah pulang dari masjid itu, kemudian di perjalanan menemui masjid lagi yang sedang melaksanakan sholat Jumat masih dimulai, dia wajib mengikuti sholat Jumat itu karena dia min ahlil wujub, termasuk orang yang mustautinin. Kemudian sholat zuhur yang tadi itu berubah berpahala sholat sunnah. Demikian anjuran kami, kalau Jumat maka persiapkanlah, maka ada mandi Jumat dan sebagainya, pekerjaan harus dikurangi, kita prioritaskan. Ini cuma satu Jumat sekali, kalau bahasa orang awam seminggu sekali, satu Jumat sekali. Masa Jumatan sampai ketinggalan. Mari kita memperhatikan itu kita yang butuh, kita sholat Jumat ini kita yang butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita memperduakan. Jumat adalah nomor 1. Bahkan sebenarnya istirahat atau libur itu kalau orang Islam sebaiknya hari Jumat. Kerja itu kita latih sendiri, sawah itu Jumat kita libur lah, kita persiapkan, memotong kuku, mandi, bersih-bersih, pokok untuk semuanya persiapan sholat Jumat, menata serban, menata sarung dan sebagainya untuk persiapan Jumat. Jangan sampai ketinggalan Jumat. Itu saran kami, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma inni qad istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma katabtu wa ma hafattu wa fardutu ilayya 'inda hajati ilayhi waj'alhu 'ilman nafi'an mubarakan fi ad-dini wa dunya wal akhirah. Wa lakum minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.